Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Apa yang selama ini aku takutkan, yaitu kalau misalnya nggak ketemu orang, kalau di eh, sendiri sepi gitu takut banget kan. Tapi akhirnya ternyata nggak mematikan aku gitu. Justru aku bisa melewati kayak rasa tidak nyaman itu udah terlewat aja dan ini sudah tahun yang baru gitu. Dan aku bisa melewati itu gitu ya, ketidaknyamanan yang kita alami sekarang gitu. Nah, mungkin kita merasa kayak ada orang-orang ya, termasuk saudara aku tuh, dia merasa kayaknya kok pendapatannya nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, misalnya kan dalam hal ekonomi atau apapun, tapi dengan dia bertahan dalam kesukaran, dengan seseorang yang bisa melewati masa sulit, itu sebenarnya justru bukan kegagalan ya, yuk. Maksudnya itu justru dalam diri yang nggak kelihatan, itu justru itu lebih, apa ya, Ada mengasah yang nggak keberhasilan sebenarnya dok ya. keberhasilan. Ya itu apa, daya tahannya justru. Ya, betul betul betul. Kayak ini Mas Betul. Pangestu nih, apa Mm-mm. katanya nih? Mas Pangestu juga bilang nih, biarlah Biarlah orang jahat orang ke saya. mm-mm. Biarlah orang jahat ke saya, asal saya nggak jahat ke orang, memaafkan yang telah lalu dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Nah dari sini juga memang Iya, ada pembelajaran, maksudnya ada perubahan yang terjadi pada diri sendiri juga ya dok ya. Maksudnya yang awalnya mungkin jadinya sekarang jadi lebih belajar untuk memaafkan gitu. Memang keberhasilan ini mungkin kan tidak tampak sebenarnya. Maksudnya tidak tampak itu adalah nggak mm, berupa misalnya pendapatan kita yang bertambah gitu atau misalnya pekerjaan kita yang jadinya ada gitu. Memang tidak terlihat tapi memang ya kita rasakan gitu ternyata perubahan-perubahan ini gitu ya. Dan memang ya hal-hal seperti ini kadang-kadang yang kita lupa ya dok ya, keberhasilan-keberhasilan mm, yang keberhasilan-keberhasilan ya berupa perubahan-perubahan secara psikologis dalam diri kita gitu yang memang ya, sebenarnya perlu kita refleksikan juga bahwa ada loh, bahwa ada perubahan positif loh dalam diri kita sebenarnya selama tahun mm. 2020 ini. Salah satunya self awareness itu yang apa kesadaran kita, kan kayak bercermin tadi ya. Ya. Kalau seandainya nggak ada kayak kita sekolah ya, kalau nggak ada ujian, terus kita lihat nilai kita kan mendingan ada ujian, terus kita lihat misalnya nilainya jelek, kita tahu oh ya yang saya kurangnya ini, yang harus saya perbaiki ini. Nah, jadi kalau nggak ada juga masa pandemi ini, saya juga akhirnya kan hidup saya sama juga tuh di tahun-tahun sebelumnya, akan sibuk banget, akan terlalu hektik banget gitu. Tapi di momen ini akhirnya saya kayak lebih jadi apa ya, menemukan diri yang lain gitu. Ayo, merasa nggak sih kita jadi menemukan diri kita yang berbeda gitu ya? Benar-benar banget. Yang dulu ngerasanya kayaknya nggak mungkin deh saya bisa ngelakuin itu, sekarang jadi akhirnya lah ternyata saya bisa juga loh gitu ya ngelakuin itu, ngelakuin ini gitu. Ternyata saya bisa loh bertahan di tengah-tengah kesendirian ini gitu ya. Itu kan benar banget tuh dok, menemukan diri kita yang lain, diri kita yang lain, diri kita yang baru gitu. eh dan proses tadi yang dokter lakukan juga mungkin itu erat kaitannya dengan apa ya, grateful, maksudnya mensyukuri apa yang ada gitu dibandingkan memang fokus pada hal yang memang nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita dapatkan ya. Dan memang ya itu juga jadi salah satu hal yang bisa membantu kita untuk ya tetap semangat dengan apa yang terjadi selama tahun kemarin. Kalau Ayu Nah, sendiri mm-mm. setelah melewati ini nih Gimana dok? beberapa bulan, Mm-mm. eh, ada pernah nggak sih di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah bulan ini sebelum tahun baru lah, kayak Mm-mm. ngerasa apa ya, ngerasa eh, tidak mampu atau kayak, aduh kok ada yang disesali deh atau apa gitu, Mm-mm. Mm-mm. Apa atau ya, kayak nggak kuat rasanya. nggak kuat. Oh iya, ada sih karena kan kalau saya sendiri kan memang tadi tuh terkait dengan yang nggak ketemu keluarga itu, ya setelah berbulan-bulan gitu nggak ketemu keluarga, ya emang
Ya itu sih yang mungkin yang saya ngerasa berat gitu, ngerasa aduh nggak kuat banget, pengen 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 pulang gitu, pengen ketemu Mm-mm. keluarga. Rasanya tuh dok, kalau saya ngerasa tuh pengen meluk keluarga, itu yang Ya. bener-bener susah banget saya dapetin gitu, karena kan khawatir ya, maksudnya walaupun misalnya eh nggak ada gejala apapun ya, tapi ya aja kekhawatirannya lebih besar gitu. Tapi memang Hmm. yang bikin berat banget tuh ngerasa kayak aduh nggak bisa meluk keluarga, itu sih yang ngebuat saya berat banget dok Ya. selama pandemi ini. Mm-mm. Itu Ya, lagi. itu juga sih. Aku juga ngerasa kayak nggak bisa ketemu teman-teman kayak seperti dulu. Terus beberapa temen juga kan curhat juga, misalnya dalam hal finansial, kesehatan, hubungan, eh, apapun lah gitu, itu juga dari berbagai area kehidupan gitu kayak stuck gitu. Nah, Ya. tapi di saat sudah mulai kita cerita ke orang, terus kita ketemu support group ya, apa orang-orang yang bisa mendukung kita, yang membantu kita gitu. Pada akhirnya kita bilang, oh iya sebenarnya perlu cerita, kasih tahu juga ke orang, karena kan kita jadi nggak tahu nih teman kita mau dibantu gimana kalau dia nggak pernah ngomong gitu kan. Akhirnya jadi Benar. kemarin misalnya ya kayak saudara aku akhirnya dia beralih, dia harus tutup pekerjaannya dan buka yang baru kan, harus promosi dibantuin. Kalau misalnya nggak ada teman-teman yang bantuin atau saudara yang bantuin kan susah juga untuk perubahan. Jadi kayak misalnya oke, kita berubah nih, tapi butuh orang juga untuk bantu berubah gitu. Jadi sebenarnya dengan di tahun ini jadi belajar bahwa pertama ya tetap harus terbuka juga buat cerita dan menemukan menemukan siapa kira-kira yang bisa bantuin gitu. Benar banget. Memang ya selama tahun 2020 kemarin kan tantangan bagi kondisi psikologis kitanya sangat besar ya dok ya sebenarnya ya. Hmm. Gitu ya, selain tadi tantangan finansial, tantangan dan lain-lain gitu ya. Memang tantangan bagi kondisi psikologis kita sangat besar banget tuh. Dan memang benar tuh dok, penting banget untuk kita mencari bantuan gitu ya. Paling enggak ke orang di sekitar kita gitu, orang yang paling dekat sama kita gitu ya. Memang benar banget tuh, penting banget supaya memang ya orang lain tahu kita butuhnya apa, kita bisa ditolongin juga gitu ya, dan memang itu juga yang bantu kita untuk untuk menguatkan sebenarnya selama masa-masa berat di tahun lalu. Hmm. Oke, nah dok, kita kan tadi sudah bahas terkait dengan yang masa lalu nih dok, gitu ya, dan juga memang eh, apa ya, kita berproses, kita melakukan proses refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi gitu ya di masa lalu gitu. Nah, proses refleksi itu kan memang tadi ya bermanfaat untuk kita ke depannya seperti apa. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri nih, boleh sharing nggak dok? Rencana ke depannya gimana dok? Setelah kita melalui proses refleksi di tahun lalu, gitu rencananya ke depannya gimana dok? Kalau aku ya, ini ngomong jujur ya, aku tuh belum belum kayak nulis yang ini tahun depan mau ngapain ya. Paling menyelesaikan resolusi yang sudah dibikin dari beberapa tahun lalu. Merefleksikan juga lagi ini kenapa ya nggak kok nggak bisa, kok nggak ini ya terwujud ya. Jadi pertanyaan juga waktu mulai nulis, mau nulis resolusi, kenapa ya resolusi itu sering kali gagal gitu ya. Maksudnya kok nggak tercapai gitu ya. Apakah yang saya buat kemarin itu nggak realistis atau mungkin karena eh, kondisi. Tapi kalau bilang kondisi kan balik lagi kayak kita menyalahkan keadaan yang di luar kendali kita, itu Luar kan kendali. nggak ya udah kita ini aja ya. Jadi kita fokus ke diri sendiri. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah membentuk apa yang bisa saya kendalikan, yaitu diri saya sendiri dengan cara oh mungkin ada habit yang harus berubah nih karena situasi yang harus saya ganti nih caranya. Nah, Contoh, memang contoh dari ya, ya. contohnya gimana dok? Contoh nih, kemarin kan gara-gara pandemi kan jadi secara keuangan memang naik turun dan ketakutan akan kesehatan juga muncul tuh. Terus berelasi dengan orang-orang juga jadi akhirnya eh, kurang seefektif sebelumnya. Apalagi kalau yang apa bahasa kasih ya, itu apa quality time, physical touch itu kan kayaknya susah banget gitu ya untuk merasakan
hubungan yang baik gitu. Tapi balik lagi itu mengembangkan kemampuan beradaptasi apapun yang terjadi, ya udah. Jadi saya akhirnya lebih fokus untuk new habit aja, memulai habit yang baru dulu gitu. Misalnya, oke, sekarang uh, saya harus lebih sehat, gimana caranya nih? Oh, tetap harus beraktif dan produktif untuk berolahraga, atau misalnya mulai lagi untuk refleksi diri. Secara emosi kan sempat sempat ini ya, naik turun ya selama pandemi kemarin. Jadi belajar untuk refleksi diri setiap hari, malah justru sehari ini apa ya yang sudah saya lakukan, yang perlu saya improve apa gitu. Nah, tapi kalau untuk resolusi rencana ke depan ya tetap sebenarnya tetap sama ya. Kita kan suka ya udah pasti harus lebih baik dalam pekerjaan, juga lebih efektif dalam hubungan dengan keluarga dan sesama juga, untuk jadi lebih oke gitu. Kalau misalnya dari cerita dokter tadi, memang proses refleksi itu juga penting banget untuk ngebuat resolusi ke depannya seperti apa ya dok ya. Karena memang dengan refleksi tadi jadinya belajar juga. Wah ternyata dulu tantangannya kayak gini. Oh ternyata tantangannya dulu mungkin ada habit-habit yang menghambat kita untuk ngelakuin resolusi tadi gitu ya. Jadinya memang kita belajar untuk ya mengevaluasi lagi gitu. Apa yang bisa dilakukan akhirnya selanjutnya gitu ya. Nah, ya benar sih dok, kadang-kadang ya resolusi saya juga pada saat merefleksikan tuh bertanya-tanya juga ya kenapa ya, maksudnya resolusi yang tahun lalu kok nggak tercapai aja gitu ya. Ya memang karena kalau saya ngerasa memang ya benar sih, balik lagi kita nggak bisa menyalahkan keadaan gitu. Memang balik lagi pasti kemungkinan besar memang ada di diri kita sendiri nih yang mungkin ada sesuatu gitu yang akhirnya menghambat kita untuk tidak mencapai itu. Dan mungkin salah satunya terkait dengan komitmen juga mungkin ya dok ya, komitmen kita untuk melakukan resolusi itu gitu ya. Komitmen ini kan terkait juga dengan apa ya, terkait juga dengan motivasi sih sebenarnya itu, dan cara yang bisa dilakukan sebenarnya untuk tetap berkomitmen. Kalau saya suka bilangnya sih dengan nulisin pertama, dengan nulisin apa yang pengen kita capai. Karena kan dengan nulisin itu dibandingin kalau cuma dipikirin doang, kalau cuma dipikirin doang kan kadang-kadang lupa juga tuh gitu ya. Tapi kalau dengan nulisin itu kayak kita buat kontrak juga nih sama diri kita sendiri gitu. Apalagi misalnya tulisannya kita pajang di kamar kita atau kita simpan jadi wallpaper gitu ya, itu mungkin akan bantu untuk mengingatkan kita. Itu juga mungkin bisa meningkatkan komitmen di dalam diri kita juga untuk terus melakukan resolusi-resolusi yang kita pengen. Nah, iya, kalau saya juga gitu tuh. Bagaimana caranya untuk sebenarnya kan kenapa nggak tercapai? Karena mungkin di tengah jalan kita kayak merasa udahlah stuck gitu ya, atau karena habitnya nggak terbentuk. Jadi mulai lagi dari awal gitu, tidak melaksanakan. Atau mungkin kekuatan si resolusinya, kekuatan goal yang kita buat tidak sepenuhnya bikin kita berenergi atau mau bayar harga buat melakukan itu. Karena nggak jelas mungkin juga caranya gimana nih, kan? Makanya waktu bikin resolusi, itu penting banget pada saat kita tulis, kita langsung bikin action plan-nya juga. Kira-kira untuk mencapai itu, step apa aja yang saya perlu kerjakan nih, terus dan siapa yang kira-kira bisa bantuin saya ya, karena kan balik lagi ya, kalau misalnya melakukan sendiri kayaknya capek, misalnya misalnya mau olahraga gitu, kalau olahraga sendiri mungkin di awal-awal untuk komitmennya ini loh, butuh energi dari orang lain juga ya. Mendingan kayak misalnya berapa orang gitu sama-sama yuk, bareng yuk. Ya kan, nah dengan ada temen yang mensupport kita tadi, jadi kita lebih semangat untuk ini. Dan pada saat sudah dilakukan berulang-ulang, itu jadi habit gitu. Tapi untuk komitmen awal, kalau memang sendiri nggak bisa, kita harus cari partner atau support tadi, grup tadi yang untuk bisa bantu untuk kita bisa berkomitmen. Nah itu yang saya lakukan juga ke beberapa bulan terakhir ini. Contoh kayak olahraga, kan kayak misalnya ya apalagi hujan nih yuk, udah masuk Desember kan kayaknya dingin banget ya, kayaknya aduh kalau bangun pagi tuh males banget gitu. Tapi ada temen saya tuh yang
lumayan rajin gitu, dia jalan pagi, ya udah Mm-mm. jalan pagi gitu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kalau saya pikir juga iya ada yang membantu itu karena ada orang yang punya Mm-mm. resolusi yang sama, yang punya Mm-mm. apa goalnya yang sama dengan kita gitu. Mm-mm. Menemukan orang-orang yang satu bareng-bareng gitu. Kayak misalnya pengen secara keuangan lebih baik gitu. Nah, kan bingung nih sendirian. Tapi dengan cara aku share gitu ke teman-teman, aku pengen nih lebih mengerti untuk manajemen keuangan. Oh ya, aku juga. Nah, belajar bareng nih. Itu jadi lebih enak gitu loh, Meningkatkan komitmen menyelesaikan. juga ya dok ya. Benar. Bener banget tuh dok. Jadi dengan eh, bareng-bareng sama temen yang sevisi misi, sesatu tujuan juga itu bisa bantu untuk mengapa ya, ngebuat kita makin semangat juga ya dok ya. Nah ini dari Mas M. Relili, Ini Elvin resolusi bukan sih? 2020, ya kayaknya Mas Alvin deh. Agar segalanya cukup aja, cukup uang untuk beli rumah. Nah terus juga ini dari Mbak Husna nih, kalau nggak punya resolusi yang spesifik banget gimana? Nah mungkin saya Ya, pengen sharing juga terkait dengan gimana sih sebenarnya cara untuk ngebuat resolusi yang baik gitu dok. Karena kan memang ya, kadang-kadang yang ngebuat kitanya apa ya nggak semangat juga karena kadang-kadang bingung tuh dok. Kayak tadi tuh dari dokter bilang sebenarnya harus buat action plan, bener tuh. Dan memang selain itu juga kalau bisa bikin resolusi itu atau tujuan kita gitu ya, yang smart. Smart itu singkatan dari specific, measurable, attainable, achievable, relevan, sama time bound. Nah, spesifik itu kayak gimana? Spesifik itu memang harus tahu nih, kita tuh pengennya apa gitu ya, kenapa pengen itu gitu. Terus juga ada siapa aja sih yang terlibat sama tujuan itu. Terus juga di mana ya misalnya kayak tadi misalnya mau olahraga gitu ya. Memang harus spesifik juga tuh. Oh, saya misalnya pengen jogging di GBK setiap hari Sabtu misalnya berapa putaran. Memang harus sespesifik itu sebenarnya gitu. Kenapa? Karena memang jelas gitu, biar tahu sebenarnya apa yang mau kita capai. Terus juga selain tadi harus measurable, measurable itu harus bisa terukur gitu. Terukur di sini memang ya ada jelas misalnya berapa jamnya gitu ya, yang mau kita capai itu berapa menitnya, misal larinya gitu ya, berapa kali dalam seminggu tuh harus jelas sebenarnya. Terus juga achievable, yang A ya, bisa dicapai nggak sih sama sama kita sebenarnya. Misalnya jangan sampai misalnya kita pengen wah saya harus lari setiap hari gitu, padahal kita kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu kan nggak mungkin juga dicapai gitu ya. Atau juga misalnya tadi misalnya kita pengen punya rumah 10 nih di tahun depan, wah padahal misalnya uh, tabungan kita Elvin. misalnya uh, tabungan kita juga susah nih untuk beli satu rumah juga gitu, misalnya kayak gitu gitu. Jadi kan memang kita harus menyusun rencananya memang yang realistis juga, ada nggak sih sumber daya kita, ada nggak sih kemampuan kita untuk mencapai itu. Selain itu juga memang harus ya relevan juga gitu, memang kita punya goal ini tuh waktunya pas nggak sih gitu sama diri kita sekarang gitu. Atau misalnya ya pada saat pandemi ini kita berencana untuk misalnya nonton Keliling dunia. nonton ya keliling dunia gitu kan, itu juga sebenarnya nggak relevan juga nih sama kondisi saat ini gitu. Terus juga ya time bound tadi, kapan kapan selesainya, kapan ingin dicapainya. Jadi sebenarnya perlu lebih spesifik seperti itu sih, dengan tujuan yang tadi smart, specific, measurable, achievable, relevan, sama time bound gitu. Supaya memang kita juga ya lebih tahu lagi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan selanjutnya. Terus kalau kita nggak punya, ini ya pertanyaannya si Husna, nggak punya resolusi yang spesifik Oke, banget, gimana? memang ya perlu dispesifikan berarti ya Iya, dok ya. karena kita yang Karena buat, jadi kita yang memang harus bikin. Soalnya kalau misalnya kita nggak bikin nih resolusi ya, oke lah kita jalanin saja apa adanya gitu ya. Biasa orang bilang udahlah mengalir aja kayak air gitu, di mana mau dibawa gitu. Eh, ada dua hal nih yang bisa terjadi, yuk. Yang pertama, kayak apa ya? Kita jadi nggak tahu nih tujuan hidup kita kemana. Mungkin nanti akan dibahas di elaborasi selanjutnya dan selanjutnya lagi tentang pemaknaan hidup, tujuan kita
ngapain nih, jadinya kita akhirnya no meaning gitu, nggak ada makna Mm-mm. juga pada saat kita nggak tahu juga kita mau ngapain gitu ke depannya. Kan dengan Mm-mm. resolusi kita tahu, oh ya, gue mencapai ini dan nanti ada apresiasi juga gitu kan. Nah, yang Mm-mm. pertama itu, dan yang kedua kalau kita nggak bikin resolusi sama sekali, kita jadi nggak punya semangat atau motivasi untuk kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadinya Mm-mm. eh, ya udah, nggak ada apa ya namanya ya, bensinnya gitu loh untuk kita. Mm-mm. Salah satu motivasi semangat itu kan terbentuk karena ada yang dituju, ada yang pengen kita capai gitu, Mm-mm. Betul. gitu. Benar banget tuh dok. Jadi memang resolusi itu kan kayak seolah-olah kayak sebuah perjalanan ya dok ya. Maksudnya perjalanan kita menuju suatu tempat gitu. Ketika memang tujuan tempat kita itu tidak jelas gitu. Seolah-olah kayak gini deh. Misalnya kita misal orang Jakarta gitu ya pengen ke Bandung. Misalnya Hmm. kita cuma bilang sama abang GrabCar, saya pengen ke Bandung gitu kan, itu memang Kemana? tidak spesifik ya, iya kemana gitu kan, maksudnya dengan kita tidak spesifik itu kita pun akan kebingungan sebenarnya kita harus kemana, kita harus spesifiknya apa yang harus kita lakukan tuh kita jadi nggak tahu gitu. Tapi memang dengan tujuan yang spesifik jadinya jelas tuh, oh saya tuh harus gini 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 gitu, maksudnya jadinya lebih detail juga gitu. Dan tadi terkait dengan action plan tadi, jadinya kita bisa merencanakan tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal itu ketika tujuannya spesifik. Tapi kalau nggak spesifik, spesifik ya tadi, ya bingung gitu loh. Cuman pengen doang, tapi tidak merencanakan sesuatu dengan spesifik kan kayak tadi, ya bingung juga nanti abang Grabnya juga bingung juga nih, nah, Bandungnya mana Mm-mm. nih Mbak, luas gitu. Mm-mm. Itu, jadi memang penting banget nih Ya, jadi merencanakan Pusna juga tujuan. bilang nih, jadi cukup menjadi lebih baik saja, itu nggak cukup ya, jadi harus benar-benar spesifik. Iya, jadi kalau misalnya kita, oh ya aku mau jadi lebih baik nih, eh, lebih sehat, tapi kalau misalnya kita nggak terukur, nggak spesifik, kita nggak tahu lebih sehat itu seperti apa, lebih baik itu seperti apa. Dan balik lagi pada saat kita tidak menyusun dengan benar nih resolusinya secara jelas, kita jadi tidak termotivasi dan tidak berkomitmen untuk menyelesaikan itu karena kan nggak clear nih kemana. Dan tapi pada saat kita benar-benar tahu tujuannya, yang tadi seperti Ayu bilang, kita tahu nih kita mau ke tadi ke Bandung, ketemu si ini bersama si ini di alamatnya segini dan mau ngapain, dan setelah sampai di sana saya sudah membayangkan nih setelah saya mencapai itu perasaan saya akan gimana, jadi seperti itu. Nah, kita jadi akhirnya punya tenaga, punya apa ya, motivasi tadi untuk segera menyelesaikan gitu. Benar banget dok, karena memang jelas juga apa yang kita capai, jadi ngebuat kita makin semangat juga untuk mencapai itu ya dok ya. Mm-mm. Dan Jadi kayak memang, iya dok, suaranya ini loh hilang-hilang nih, ayo hilang-hilang ya sinyalnya ya. kali ya. Iya. Mm-mm. Gimana dok? Nah, jadi kalau aku juga salah satunya itu aku membayangkan nih yuk biasanya. Eh, bukan apa ya, bukan kayak, kan ada orang biasanya kayak menghayal atau eh, punya skenario di pikiran. Nggak seperti itu sih sebenarnya. Kalau resolusi itu seperti sesuatu kan yang tadi, yang smart itu, yang benar-benar kita bisa, itu adalah diri kita yang kita ukur, oh ya, aku bisa mencapai ini. Dan sebenarnya resolusi itu bukan hayalan dari luar sana yang nggak jelas terus tiba-tiba muncul, enggak. Sebenarnya itu ada dalam diri kita ukur, oh ya, ini kapasitas saya bisa seperti ini, dan berdasarkan refleksi yang sudah terjadi, itu kita buat si resolusi tadi. Jadi resolusi yang dibuat bukan hal yang di luar kendali kita atau kontrol kita, tapi benar-benar kapasitasnya ada dalam diri kita sebenarnya. Gitu. Benar-benar, ya benar banget. Jadi penting banget resolusi ini memang yang apa ya, yang sesuai sama apa yang kemampuan kita gitu ya, yang memang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita punya punya keinginan ya tadi misalnya eh pengen punya sesuatu yang memang wah itu di luar kendali kita saat ini, di luar kemampuan kita saat ini. Karena kan dengan
dengan kita memiliki keinginan yang tidak realistis juga ngebuat kita jadi nyerah duluan gitu, karena kita membayangkan wah anak tangga yang harus kita capai untuk sana kan jauh banget nih gitu. Itu ngebuat kitanya down duluan sebenarnya saat kitanya nggak apa ya, membuat rencana-rencana yang realistis tadi gitu. Dan juga penting juga mungkin untuk membreakdown resolusi kita kali ya dok ya. Jadi membreakdown itu misalnya nggak cuman oh ya setahun ke depan saya kayak gimana gitu, tapi memang ketika udah setahun itu, apalagi misalnya tadi sudah secara spesifik kan jadinya kelihatan tuh, oh misalnya dalam waktu setahun saya harus mencapai apa gitu ya. Nah kalau bisa memang di breakdown jadi baby step-nya nih. Baby step itu maksudnya adalah di breakdown jadi per bulannya kayak gimana. Misalnya oh berarti nanti 3 bulan lagi saya harus kayak gimana nih, oh nanti 1 bulan lagi saya harus kayak gimana nih, oh 1 bulan lagi apa nih yang harus saya capai untuk bisa mencapai nanti tahun ke depan kayak gimana, bahkan sampai per harinya gitu. Hari ini supaya saya bisa mencapai apa yang nanti bisa dilakukan, kita harus ngapain gitu. Jadi memang penting banget sih baby step tadi. Nah, setelah sudah dituliskan, ya udah refleksi itu dilakukan setiap harinya. Oh ya, hari ini tuh yang sudah saya lakukan apa, terus jadi kayak misalnya, oh ternyata enggak terlaksana, misalnya kan, kendalanya apa. Jadi lebih mudah dengan cara yang seperti Ayu bilang, akhirnya lebih mudah untuk kita berkomitmen kembali dan kita memperbaiki lagi. Mungkin ada yang salah nih, yang saya lakukan kenapa tidak terjadi ya. Misalnya tadi ya, kok tadinya udah mau olahraga setiap hari, kok nggak bisa ya? Oh mungkin kurang spesifik tadi, atau mungkin nggak ada apa ya, tadi nggak ada temennya misalnya. Oh ya harus cari temen untuk ngerti ini caranya gimana misalnya. Dan bukan artinya maksudnya ketika kita ya tadi penting banget kita proses mengevaluasi dengan berefleksi tadi ya dok ya. Jadi supaya kita tahu apa lagi nih yang harus dilakukan supaya memang apa yang kita inginkan ini tercapai. Nah dari Mas Pangestu nih dok, katanya ngerasa nggak mampu apa-apa. Gimana nih dok? Nah, mungkin yang nggak mampu apa-apa. Tapi sebenarnya gini, tiap orang itu ya pasti punya kemampuan loh. Maksudnya nggak kayak oh ya saya nggak bisa apa-apa nih, kan suka ditanya ya, saya nggak tahu nih, saya nggak punya resolusi sama sekali karena saya nggak punya bakat apapun, saya nggak punya ya atau apapun. Coba deh dilihat dulu, mungkin meminjam keberhasilan di masa lalu gitu. Karena sering banget nih, karena orang yang sering gagal, apalagi yang pas tahun ini ya, mentok ke sana kemari, terus akhirnya pikirannya itu jadi kayak, gue selalu gagal terus nih, akhirnya mencap diri gitu loh, jadi kayak labeling dirinya, oh ya saya berarti nggak mampu apa-apa nih, gitu. Jadi mungkin ya itu fokusnya tadi, cerminnya kali ya, kan refleksi itu bercermin ya. Cerminnya dia akhirnya melihat dari kegagalan-kegagalannya, akhirnya dia merasa nggak mampu. Padahal balik lagi, yang direfleksikan itu bukan hanya kegagalan kita atau ketidaksuksesan, tapi refleksi itu pencapaian dan mungkin apa yang bisa saya pelajari nih dari kondisi seperti ini, yang saya bisa, yang membentuk diri saya ini apa, atau seperti itu kali Yu ya. Benar banget. Dan juga mungkin terkait dengan resolusi yang baru tadi gitu ya, sebenarnya kita juga nggak usah melihat oh resolusi orang lain tuh waduh kayaknya kok luar biasa banget gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin itu yang ngebuat kita saya juga harus punya resolusi yang sama nih kayak orang lain. Padahal nggak kayak gitu juga loh. Maksudnya kita juga perlu untuk menyesuaikan dengan kemampuan kita juga gitu ya. Dan yang namanya resolusi tadi juga bukan artinya, nah jangan-jangan juga resolusinya yang tadi tuh terlalu tidak realistis gitu loh. Maksudnya terlalu yang besar dan tidak spesifik tadi juga sebenarnya bisa ngebuat kita juga ngerasa nggak mampu gitu. Karena tadi misalnya kalau saya pribadi misalnya, aduh saya harus punya tadi 10 rumah dalam tahun 2021 atau tadi udah keliling dunia di tahun 2021 gitu ya. Kan itu nggak mungkin gitu loh dalam masa pandemi seperti ini gitu. Itu kan yang ngebuat kita jadi ngerasa aduh kayaknya nggak mampu yang ngelakuin itu gitu ya. Jadi memang balik lagi sih menyusun. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi kalau bisa disimpulkan nih dari yang Pangestu bilang, jadi kenapa sampai orang itu merasa nggak mampu, karena tadi ya dia buat resolusinya itu
dengan membandingkan sama orang lain juga, itu berarti jangan seperti itu ya. Terus atau mungkin mengapresiasi hal-hal terkecil kali juga ya, yang misalnya oh ya saya sudah mencapai ini, jadi nggak harus eh, terlalu tinggi gitu keberhasilan yang kayak kita merasa itu wow banget gitu, dengan hal yang step kecil tadi, baby step aja itu Baby sudah step. berarti udah pencapaian keberhasilan itu, seperti itu ya. Dengan dan mulai eh, atau menemukan orang-orang yang bisa juga mendukung kita tadi, support sistem kita juga. Karena kalau kita sering nih terlalu sendiri, atau bacaan kita negatif, atau orang-orang yang sering kita ketemu juga ngomongnya selalu juga yang pesimis banget, akhirnya membentuk juga kita jadi merasa nggak mampu juga, ketimbang kalau kita sering ketemu orang yang antusias, semangat, terus memberikan kita masukan yang oke, atau kita bisa belajar banyak dari orang tersebut, malah kita menemukan kekuatan kita, oh iya ya, menemukan kemampuan kita gitu. Benar. Oke. Nah, ini dari Husna nih dok. Kalau lagi down sering banget menjudge diri sendiri, terus malah jadi ngerasa nggak mampu, yang akhirnya butuh nyari energi lain buat ngumpulin semangat dan nggak apa-apa kok kalau belum bisa. Gimana nih dok tanggapannya dok? Ya, ya itu memang ini sering juga nih kalau pas saya lagi, kita kan lagi down itu kan moodnya turun ya pasti. Kalau moodnya sudah turun itu udah bad feeling, apa, merasa negatif tentang diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri, dan kalau sudah kelamaan jadi kita nginget yang salah-salah semua. Nah, dan energinya juga pasti jadi habis gitu loh. Jadi, nah caranya gimana? Caranya sebenarnya gini, pada saat kita lagi momen sendiri gitu ya, nggak nerima dulu, accept dulu dengan feeling yang ada, yang nggak nyaman itu, tapi tanpa ngejudge, tanpa kayak berpikir oh ini gara-gara ini kali, atau saya salah, enggak. Terima dulu feelingnya, cecapi dulu ya. Kalau aku sih seperti itu, aku cecapi dulu, terus eh, membutuhkan mencari energi, aku biasa meminjam energi itu dari pengalamanku di masa lalu yang eh, membangkitkan semangat. Misalnya keberhasilan aku di masa lalu. Jadi aku refleksi yang tadinya melihat kegagalan, aku apa ya, fokusnya aku ganti, kayak misalnya kalau di ini apa, reframing ya. Jadi kayak memaknai hikmah, mengambil hikmah dari satu kegagalan, oh yang saya bisa pelajari dari kondisi ini apa gitu. Jadi nggak menyalahkan diri sendiri jadinya. Misalnya adalah contoh kita melakukan kesalahan, oke ya. Oh ya gagal nih, ini mungkin nanti Husna bisa cerita mungkin kegagalan yang dialami apa sampai bisa menjudge diri sendiri. Nah, tapi justru bukan fokusnya bukan kesalahannya yang dihakimi, tapi mungkin oh ya pelajaran apa ya yang saya bisa ambil nih, kalau seandainya saya bisa mengulang lagi hari itu, apa yang mau saya perbaiki, apa yang ingin saya apa ya harusnya saya lakukan gitu di saat itu gitu. Nah itu akhirnya meminjam energinya itu dari situ dulu gitu. Nah terus setelah itu, karena balik lagi kan, kalau polanya apa, pikiran kita yang mempengaruhi perasaan. Nah perasaan kita yang mempengaruhi tubuh kita juga nih. Jadi sebenarnya energi itu akhirnya datang pada saat mood kita lebih baik dan pikiran kita lebih rasional dan optimis tadi itu. Jadi caranya sih seperti itu ya, salah satunya. Dan Jadi cari tidak. orang kali juga. Telepon temen, gue butuh nih, atau orang profesional lah. Mungkin kalau sudah mentok-mentok gitu ya, nggak bisa sama sekali, cari psikolog, konselor, atau apapun gitu ya, yang ya bisa cerita gitu. Mungkin biasa kan kalau lagi buntu susah melihat jalan titik terang gitu ya. Jadi butuh orang lain buat membantu dia ngelihat dari perspektif berbeda gitu. Benar-benar banget. Jadi jangan biarkan, maksudnya diri kita juga tenggelam ke penyesalan-penyesalan itu gitu ya dok ya, tapi memang fokus juga untuk mengingat keberhasilan-keberhasilan, ya, terutama keberhasilan kecil juga gitu yang sebenarnya perlu kita apresiasi, dan hal apa yang bisa kita perbaiki dari kejadian itu. Oke, dan benar tuh dok. Jadi cari bantuan gitu ya, itu juga penting dok. Jadi pada saat kita ngerasa nggak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya memang cari bantuan itu jadi hal yang
penting banget. Iya, karena pada saat kita nggak ngerti, kita nggak tahu kita salah, yang nggak apa ya, jangan sampai mengejudge atau menyalahkan diri sendiri, karena mungkin memang kita belum punya pengetahuan di area itu, kita belum punya keterampilan. Contoh ya, misalnya kayak pandemi ini tuh orang kayak tiba-tiba bangkrut atau tutup bisnis dan segala macam, itu pasti kan menyalahkan diri sendiri, aduh gini. Nah, tapi ya udah, daripada menyesali itu, yuk apa yang bisa kamu pelajari nih? Mungkin memang belum punya pengetahuan untuk di kondisi seperti ini, misalnya kondisi yang baru ya, kayak corona apa segala macam kan itu nggak pernah dialami, semuanya baru. Nah, ya udah berarti nggak ada yang salah sebenarnya, cuma kita belum pernah ngalamin kayak gini dan kita belum punya pengetahuan untuk ini, jadi kita butuh orang lain juga untuk yang sudah ngerti, yang sudah paham gitu. Benar-benar dok. Oke, nah sudah 1 jam nih dok, Ya. kita ngobrol, nggak kerasa waktunya. Nah mungkin untuk penutup ada eh, kata-kata penutup mungkin dok, untuk mengakhiri Ya. IG Live kita hari ini. Ya, jadi sesuai tema, kita bukannya menyesali, tapi kita berterima kasih karena di 2020 ini sudah banyak belajar. Jadi belajar dari kamu gitu ya, apa yang kita alami selama 2020. Nah, bahwa refleksi diri itu bukan hanya dilakukan setiap tahun di akhir tahun, tapi ya kita coba melakukan setiap hari, karena balik lagi itu seperti kita bercermin tentang kondisi kita saat ini seperti apa. Balik lagi tadi seperti yang Ayu bilang, kalau bikin resolusi yang smart, yang tadi mungkin bisa diulang lagi nih kalau yang baru masuk, dan tetap semangat aja gitu. Ngumpulin semangatnya, gimana caranya? Ya itu balik lagi. Bahwa jangan nyalahin diri sendiri, karena kita semua mau belajar nih. Kita bertumbuh, kan proses. Nggak ada harus yang sudah langsung benar atau salah, nggak ada. Kita lagi belajar. Benar banget dok. Dan memang di balik kegagalan-kegagalan mungkin yang terjadi di tahun 2020, ternyata sebenarnya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Ternyata mungkin jangan-jangan ada perubahan secara psikologis nih yang terjadi di diri kita gitu, yang sebenarnya perubahannya positif yang terjadi di tahun lalu gitu, karena kan kitanya bisa berhasil melewati tahun 2020 dengan segala ketidakpastiannya, dengan segala ancaman finansial, ancaman kesehatan gitu ya dok ya. Ternyata kita bisa bertahan, itu kan mungkin sebenarnya ada perubahan yang terjadi tuh di dalam diri kita gitu ya. Jadi jangan lupakan juga hal-hal kecil yang bisa kita syukuri, yang keberhasilan yang bisa kita syukuri juga, supaya memang kitanya jadi lebih semangat juga untuk melakukan resolusi-resolusi yang kita inginkan untuk kedepannya. Dan jangan lupa lakukan baby step tadi, supaya kitanya ya pelan-pelan naik satu tangga supaya bisa sampai ke tangga yang paling atas gitu. Oke, ada lagi mungkin dok yang mau ditambahkan? Oke, pokoknya jangan lupa setiap hari Jumat, ini pesan lagi nih, setiap hari Jumat jam 8.30 malam ya di Elaborasa, karena setiap rasa punya suara. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah gabung. Terima kasih banyak Dokter Lydia sharing-sharingnya. Kita ketemu lagi di Elaborasa minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.